Kalau dia Jadi kalau menurut Abang Hafiz mana kira-kira? Dari 5 tadi kira-kira mana yang mau dipilih nih? Aku menurut Kan kalau saya tadi bilang saya golput tadi, kalau cuma 5 itu saya nggak akan pilih. aku golput juga lah. nah, kalau ada siapa? Kalau ada aku Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama Kopi Hitam Puri namanya sekarang ya. Ya, Kopi Hitam Puri. Jangan lupa subscribe, like and comment dan share sebanyak-banyaknya ya. Ya. Semoga dukung terus channel kita, semoga channel kita semakin berkembang. Amin. Sebelum kita mulai kita ngopi dulu. Kopi. Rokok lagi juga. Ngerokok. Ini bahas masalah warung kopi kita nih. Ya. Perkembangan dunia politik di Indonesia nih. Selain kan targetmu pemilu, Pilpres. pilpres, caleg, 2024 ya. pilkada, semua digabung nih. Udah juga Bang ya, Bos ya? Gabung. Cuman waktunya berbeda dia. Jarak 3 bulan pilpres dulu. 3 bulan lagi misalnya pilkada. Oh gitu. 3 bulan lagi ya. Ya berarti kan nggak serentak. Kita milihnya nggak serentak, Bos. Enggak serentak, cuman waktunya itu disertakan setahun-tahun itu. Gitu maksudnya. Anggarannya pun sama mungkin. Agak minimal juga. Ya itu kan katanya meminimalisir anggaran. Misalnya kalau bahan-bahannya itu ya sama ya maksudnya. ya Alat peraganya semua. Ya kalau misalnya dibedakan 2003, 2023, 2024 itu kan sama juga jadi ibaratnya. Bedanya apa? Anggarannya lebih mahal. Datanya itu kan bisa sama gitu maksudnya. Oh, data kependudukan Pengumpulan tadi ya. datanya Pengumpulan itu data. bisa dari beda lagi kan itu. ya pastinya kan ibaratnya kan kalau misalnya kalau mau pilkada kan ibaratnya di data dulu penduduknya itu daerah. Kalau itu kan kalau di tahun serentak berarti cuma sekali data. Karena gitu itu dari segi kecil lah gitu. Salah satu apanya lah. Berarti kan mengurangi cuman kependudukan kependataan aja berarti. Ya banyak lah. Ya alat peraganya mungkin yang itu juga itu kan ya maksudnya. Ya misalnya untuk keperluan di TPS misalnya kan. Kan itu kan bisa dipergunakan lagi. Maksudnya jarak waktunya kan nggak begitu jauh. Misalnya kalau jarak setahun 2 tahun kan pasti kan banyak yang baru lagi pastinya. Iya ya, gitu. Jadi kan lebih hemat anggaran mungkin gitulah nih. Iya, makanya Makanya diserentakkan. Kalau bulan calon ini ya, pemilihan presidennya akhir bulan apa pertengahan bulan? April ya. Bulan 2 14 Februari 2024. Februari apa April? 2024. Berarti presiden dulu baru Ya, lain-lainan. Nggak pilek dulu nggak? presiden. Kalau calon-calon presiden udah ada sekarang ya. Ya, kalau secara pendaftarannya belum buka pendaftaran lah. Cuman kan nampak dari banyak survei di TV, mana yang polling mana yang lebih tinggi menurut elektabilitasnya. Yang seru nih, bahas presiden lagi, calon-calon presiden. Jadi mudah-mudahan presiden 2024 ini kita dapatkan presiden yang bagus lah, gitu. Terbaik lah ya kan. Ini udah pasti kan berarti ada presiden nggak 2 periode tambah 2 periode tambah. Oh itu kita belum tahu itu perjalanan. Takutnya itu. Ada isu-isu emang yang kadang pertama memperpanjang masa jabatan presiden. Ada yang bisa sampai dibuat isunya 3 periode kan gitu diperpanjang, atau yang isu terakhir Presiden Jokowi mau jadi wapres. Nah itu dia. Wapres kan udah boleh di sana. Boleh. Cuman kan logikanya udah jadi pemimpin masa mau jadi anak buah lagi gitu loh Bang. Kan kadang-kadang kali dari apanya itu namanya haus kali jabatan nih orang gitu lah dia. Haus korma semua. Itu yang masih kita belum tahu kan ya. Ya mudah-mudahan karena KPU pun udah mengumumkan tanggal 14 Februari itu pemilihan presiden dan jadwalnya udah ditetapkan juga kan sekarang kan juga tahapan pemilu itu sekarang udah masuk nih. Tahapan pemilu udah masuk kan gitu kan. Jadi nggak ada 3 periodenya. Nah, mungkin ya kalau sesuai schedule tidak jadwalnya mungkin ya udah nggak mungkin lagi tuh kan gitu. Jadi kalau menurut survei terkuat untuk tahun 2024 siapa calon-calon? Banyak surveinya nih, kadang-kadang yang ada yang survei misalnya
Indobarometer atau apa namanya survei-survei itu Litbang, namanya. Nah, Litbang itu gimana dibilangnya? Kok bisa berbeda-beda juga ya? Misalnya kalau survei yang satu memenangkan calon Sipolan, yang satu survei Sipolan, yang menangkan namanya Sipolan yang paling tinggi kan gitu. Tergantung pentingan lah mungkin ya. Oh, mungkin gitu. bisa dibayar juga tuh ya. Bisa setel juga ya. Bisa disetel. Bisa Nah, setel sekarang juga. yang itu orang itu mau jadi calon apa enggak kan sekarang itu yang kalau misalnya yang di Yang di survei-survei itu. Sekarang orang Ya, mau bisa. Kebanyakan bisa di salon enggak ya? Kalau mungkin kalau diibaratkan itu kan kalau survei-survei itu 3 besar tuh masuk tuh Prabowo, Ganjar, Anies yang masuk 3 besar itu. Kalau di survei-survei itu orang itu 3 lah yang menguasai itu. Maksudnya 3 besar orang itu aja lah gitu. Jadi kadang Ganjar di atas yang satu Prabowo di atas, Satu Anies di atas, nah gitu. Puan Cuman- nih. Puan enggak? Oh, kalau Puan Maharani nggak ada. Masalah gini, bukan nggak ada maksudnya. kecil ya Elektabilitasnya kalau di survei itu kecil, di bawah 5%. pindah urutan ke 10 entar Ya, 10 besar mungkin masuk lah. Jadi 3 besar Prabowo, Anies sama Ganjar. Ganjar. Nah, jadi kalau bicara toh tiga. tapi itu belum tentu juga jadi dicalonkan belum jadi tentu presiden. mau Cuman jadi kalau calon. Prabowo mungkin bisa lah karena dia udah Sampannya mengumumkan. ada. Dia Oh, mengumumkan, dia emang. mau ngomong ya? udah siap jadi Calon. calon presiden. Nah, Tapi mungkin dah calon aja lu nggak tahu kan gitu. Calon lagi. bakal calon presiden, bacalon namanya. Kalau menurut dari apa misalnya Prabowo lah ada mendeklarasikan diri untuk menjadi calon, kalau Ganjar sama Anies tuh ada mendeklarasikan diri juga nggak? Belum Belum ada. Cuman kan masyarakat di bawah tuh menginginkan orang itulah mungkin dari survei. Ada juga kadang Karena beberapa gini, partai tadi yang karena gini akomodir mungkin, ya kan. karena sekarang kan di sistem Indonesia ini kan pakai partai. Kalau kita mau calon presiden pakai apa? Asal punya sampannya, punya wadahnya, yaitu partai politik. Jadi kalau nggak didukung sama partai politik ya nggak bisa juga jadi calon kan gitu. Ya satu partai politik aja pun yang dukung ya belum tentu bisa. Dia kan harus 20% juga kan gitu. Nah, karena sekarang juga dibatasi minimal ya itu namanya presidensial threshold namanya. Minimal dia gabungan satu partai atau gabungan partai yang berkoalisi dengan total suara di DPR itu 20%. Gitu dia. Jadi kalau cuman misalnya lo PDIP misalnya itu cukup lah 20%, emang dia satu partai cukup lah untuk mengusung calon presiden sendiri kan gitu. Kalau partai-partai yang lain ini di bawah 20% semua, jadi mungkin harus berkoalisi minimal 2 atau 3 partai lah untuk berkoalisi untuk mengusung salah satu kandidat bakal calon presiden nanti. Jadi kan kalau kayak gitu ceritanya ibaratnya Indonesia ini nggak bisa jadi 16 calon presiden. Nggak bisa. Kalau ini maksimal paling 3. Makanya kalau untuk menghilangkan itu presidensial threshold itu harus dihapus 20%. Atau diturunkan ya kan. Atau diturunkan presentasinya, nggak 20% dia. Ibaratnya kan jadi Ya itulah banyak juga pengamat politik yang beranggapan itu nggak sesuai gitu nggak maksudnya. sesuai ibaratnya nggak. Banyak pro dan kontra juga. Tapi toh orang-orang pengamat politik udah diuji lagi di Mahkamah Konstitusi itu tetap juga nggak dikabulkan sama orang itu, sama MK. Nah, itulah nggak tahu kita cuman ceritanya itu. Jadi kan sayang dari 270 Jadi, orang 270 juta ya kan, Indonesia, hampir 300 pun sekarang mungkin hitungannya. ibaratnya calon presiden cuma pilihannya 2 atau 3. Itu aja mungkin orang dari dulu kan gitu. Nggak ada mungkin Iya. yang dari daerah mungkin sekali ya kan Iya. di kayak di apa namanya ya? Kalau di partai itu konvensikan untuk jadi satu, yang 2 besar nanti baru dinaikkan ke atas. Iya. Ada ya kan. Ada gitu. Jadi itu timbul ya, maksudnya putra putri terbaik bangsa nanti ya kan gitu dia. Jadi Sekarang kalau kan gini sulit jadi ibaratnya orang-orang mau jadi calon presiden sulit ibaratnya. sulit lah. Kita harus mendengar partai bukan dengar suara rakyat Indonesia, dengar Padahal partai itu padahal perwakilan rakyat ya kan. Iya. Itu jadinya. Kalau misalnya antara Prabowo, Ganjar, Anies lagi lah ini bicara tentang orang tiga. Kalau menurut Bang Safir bagus mana dari 3 itu? Sebetulnya gini, kalau menurutku lebih bagus yang jadi presiden itu
dia mempunyai partai sendiri, maksudnya pemimpin partai. Jadi dia posisinya kuat gitu. Prabowo lah berarti. Ya itu kan yang lain-lain kan ada lagi mungkin yang punya partai sendiri. Ya sekarang yang terkuat ya kalau punya partai sendiri ya Prabowo bang. Berarti bang pendukung Bicara Prabowo dari nih. tiga itu Enggak, Prabowo. maksudnya gini ya, siapapun dia idealnya seperti itu gitu kalau menurut Karena gue. kalau Anies Baswedan mungkin Nggak punya mungkin partai belum juga. punya partai. Nah, Kalau Ganjar Pranowo di bawah nama bisa jadi nggak dijalankan sama PDI-nya karena ada anak Ibu Megawati kan Puan kan gitu yang mau dijalankan kan kan gitu. Puan ya kan. Heeh. Jadi maksudnya gini, kalau dia plusnya itu tadi kedudukan dia kuat di posisinya. Pasti. Kalau minusnya itu tadi, kalau umpamanya enggak lah, maksudnya kalau dia nggak punya partai sendiri, umpamanya kayak seperti Anies, seperti Jokowi, ya minusnya itu banyak kepentingan di situ gitu. Jadi Ya. dia nggak mempunyai kekuatan tersendiri gitu. Kekuatan mutlak kan sama dia ya. mutlak. Gitu ya. Nah itu kalau Jadi kalau menurut abang ini antara tiga lah nih. Kalau emang betul-betul jadi nih ya, jadi calon presiden nih, Anies, Prabowo sama Ganjar. Kira-kira abang lebih setuju kalau jadi presiden pilihan abang lah seandainya nih. Kalau tiga yang dicalonkan kira-kira milih sekarang mana berarti ya? ya, seandainya besok pemilihan presiden. Calonnya tiga orang ini nih. Wakilnya nggak ada? Ya wakilnya nanti pokoknya nggak tahu lah itu. Pokoknya ini calon presidennya ya. Kira-kira abang pilih mana nih? Kacamata abang yang Menurut pertama, kacamata abang yang kinerja abang- orang ini. Jangan salah lagi ya. Itu kan ada Agus juga di situ. Hah? Agus Harimurti. Ya Agus Harimurti kan punya partai juga. Ya, dia kan di polling masih bisa lah 5 besar dia dapat juga. Kan masih ada maksudnya Ini kan kita bicara tiga orang ini. Tiga orang ini. kasihan loh dia nggak ikut kan itu. Oke lah 5 lah. Siapa aja? AHY, Itu kan seru. Puan, Ganjar Pranowo, Prabowo sama Anies Baswedan 5 nih 5 kira-kira. tapi ketua partai 2 tuh ya. Ya. Ketua partai Prabowo sama AHY ya betul dua. dua. Jadi kira-kira menurut abang yang paling Ideal gitu ya. ideal lah. Yang punya Bukan ideal saja. Yang menurut abang nanti bisa jadi pemimpin negara ini bisa membuat negara Indonesia lebih maju. Tapi lebih seru lagi kalau menurutku sekalian paketnya lebih enak. Oh, pakainya banyak banget. Enggak maksudnya itu tadi maksudnya ada wakilnya gitu lebih kuat lagi gitu kalau menurutku ya lebih sedap lagi gitu. wakil. Kalau menurutku gini, Misalnya misalnya Prabowo, misalnya Erick Thohir misalnya gitu. Hah? Calonnya Sandiaga Uno atau misalnya gitu. Ya sebetulnya kalau untuk idealnya kalau menurutku ya walaupun ya kayak ya itu tadi kayak Agus itu sama Prabowo duet bisa atau Agus Anies atau dibalik bisa juga gitu. Bisa nih. Berarti abang suka sama Maksudnya dia harus ada salah satu pemimpin partai gitu. Pertanyaan saya sederhana. Antara 5 ini tadi. Mainnya. AHY, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan. Kira-kira yang menurut abang, menurut pikiran abang yang mungkin nanti kalau jadi presiden Indonesia bisa memajukan Indonesia untuk lebih baik lagi. Kira-kira mana yang menurut abang? Yang dari abang lihat dari kinerja, Kacamata itu ya? dari media atau dari mana? emang saya bersuka kan sama Agus kayak. Jadi kira-kira mana yang antara 5 ini? Ketika besok mau nyocuk lah gitu, mau nyoblos lah besok. 5 ini calon presidennya nih. Nah, kira-kira menurut hati nurani abang yang menurut pas sekarang di zaman sekarang ini Indonesia yang kayak gini nih, kira-kira siapa? Gini lah, maksudnya supaya nggak akurasinya 100%, 2 aja lah aku pilih ya boleh. Nah. Loh kok 2 nih bisa batal itu pilihannya harus 1. Iya. Beda Ya maksudnya satu. jadinya kan ini ya jadi nanti pilihanku nggak nampak lah maksudnya supaya nggak nampak pilihanku nanti kalau di hari Bukan. Ya ini kan kita Ini melihat kan angsa andai-andai bukan betul. Ya udahlah, Agus aja lah udah. Agus Harimurti Yudhoyono. Karena dia muda, jadi kan aku bilang tadi Bang Sabar kayaknya suka Agus, kayaknya gila Agus ini. ya enggak maksudnya dibandingkan yang lain-lainnya yang lebih bagus Agus. Kenapa milih Agus? Apa alasan? Alasannya? Ya karena dia orangnya Mungkin pintar. muda. Muda, pintar, ya kan? Tapi kan pengalaman politiknya mungkin kan belum sebagus-bagus yang udah Nampak ini. dekat partai ini, Bang. Ini udah nampak kan, Anies udah nampak, Ganjar udah nampak, Prabowo udah nampak, udah ada sekarang. Mungkin kinerjanya di pemerintahan udah ada lah. Mungkin dia jadi gubernur kan udah nampak kita gubernurnya cemana. Ya, kayak dulu Jokowi sama presiden ini yang dijatuhkan sama orang itu, Prabowo ini nggak pernah di pemerintahan ini. Iya, lalu militer aja. Kayak Anies saja nih.
Anies kayak Agus ini sekarang nih posisi Prabowo. Nggak pernah kita tahu kiprahnya untuk memerintah semana kan gitu kan kira-kira. Alasannya apa itu? Itu tadi cuman muda, mungkin masih agak-agak sumuran lah gitu, milenial lah, kaum milenial lah gitu. Pemikirannya masih fresh lah. Cuncunnya gitu ibaratnya gitu. Ibarat mungkin kalau masih produktif ibaratnya kan itu. ibarat pun masih harus berani pastinya kan gitu. Ya dia kan itu tadi dia pemimpin partai. Sebetulnya ya Anies itu pun bagus, cuma karena dia nggak punya partai jadinya ada minusnya jadinya kan gitu. Jadi kan apa upaya sama Jokowi juga nanti kan gitu. Itu dia maksudnya. Bos, bos. Dari 5. Dari 5 ini saya golput. Golput pula bos. Apa nggak ada yang menarik di situ? Nggak ada yang menarik menurut saya antara Jadi 5 menurut Anda siapa yang paling menarik gitu? Kalau mau ada calon yang lain lah gitu, bisa juga disebutkan gitu ya kan? Boleh disebutkan nih calonnya yang dari lain selain yang di etalase itu. Tapi yang sesuai ya, maksudnya memang nanti bisa dijelaskan juga kenapa dia gitu kan. Siapa lah kira-kira? Bosman, Mardigu. Karena saya sering nonton di YouTube ya. Dia pernah jadi pemimpin nggak? Maksudnya Dia selama ini emang nggak pernah jadi pemimpin. ya kan minusnya. Cuman dari segi dia kan latar belakangnya kan dulunya Ekonom lah gitu ya, maksudnya enggak gitu. awal dulunya itu sekolah dia tentang intelijen. Dulunya awalnya soal intelijen. Memang dia nggak di militernya. nggak di militernya, Dari kan sipil gitu, ya. dari sipilnya. Lalu dia berkembang jadi pengusaha. Sekarang kan udah pengusaha sukses dia kan gitu. Ya, Banyak perusahaan dipimpinnya. Ya lah, menurut kita membaca biodatanya semua, berhasil lah dia gitu. Bagaimana dia menata perusahaan-perusahaan tadi kan gitu. Lebih dari mungkin banyak lah, lebih dari 10 mungkin kan. Jadi saya pun juga sering selalu mengikuti YouTube-nya. Ngefans berarti dia kayak. Ngefans kayak. Fans. Jadi menurut apa yang dituturkannya, apa yang disampaikannya itu informasinya akurat. Pertama akurat. Enggak gitu. Akurat. Ketika dia menyampaikan sesuatu itu kan semua boleh kita mengkritik, cuman dia kan solusi juga. Jadi gini. Pertama dia punya grand plan namanya. Grand plan itu rencana ke depan ketika misalnya dia jadi misalnya aku yang memimpin nih, akan ku buat begini untuk membuat rakyatnya makmur kan gitu dia. Sementara yang 5 tadi saya belum pernah dengar ini apa visi misinya ya Pak. Visi misinya itu yang jelas itu dia belum ada gitu maksudnya. Itu makanya saya mau dibawa kemana nanti ini kalaupun belum udah dekat-dekat gini belum ada visi misinya yang mau dia dikeluarkan gitu. Atau nanti nggak ngikuti apa di TV kan sering juga berbicara ya seperti kayak Anies kayak nggak jelas. Nggak jelas apa ngikuti ya? Ngambang. Maksudnya gini, dia itu saya sepertinya kayak apa namanya di baratnya ya? Buta jalan lah gitu. Bukan buta jalan. Sistem yang dilakukannya itu nggak jelas. Ya. Dia Gambarannya gitu. Dia menjalankan itu secara prosedural aja. Secara apa namanya? Jalan biasa aja gitu ya maksudnya. Ikuti nggak ada yang suatu yang istimewa, gebrakan apa gitu nggak ada. Ya mungkin mudah-mudahan kalau jadi nanti dia bosman itu mungkin apa yang dikatakan itu sesuai dengan gebrak-gebrakan yang dia buat gitu. Jadi, udah jelas kata gebrakannya itu apa yang mau dibuat itu apa yang mau dibuatnya ada gitu. Tentang rakyat miskin misalnya, apa mau dibuat supaya rakyatnya nggak jadi miskin misalnya gitu kan. Ada dia. Dan atau subsidi BBM, subsidi itu gimana caranya supaya dikelola supaya baik kan gitu. Ada dia solusinya. Tapi kan jangan salah gini maksudnya. Dia kan basicnya mungkin tadi nggak dari partai. Oke lah dia dari ekonom lah bisa dibilangnya. Jadi kadang-kadang ketika dia jadi pemimpin masuk ke lingkaran itu. Lingkaran pemimpin itu kepentingan banyak yang masuk. Benar. Itu yang nanti jadi dia kabur dengan ininya kan gitu. Biasanya kita gitu. kan juga melihat sosoknya Bang. Dari kriteria dia bicara, dari kriteria dia menyampaikan sesuatu itu kita untuk meyakinkan kriteria itu kan nggak gampang semua orang. Jadi kita bisa membaca dan ketika dia menyampaikan sesuatu itu dia bisa nggak nanti kira-kira bukan cuma omong doang gitu maksudnya. Itu dia. Kita perlu menurut pribadi kita
kita meyakinkan ini kok ini bisa nih gitu dia kira-kira gitu ya. Secara ekonomi ya. Meyakinkan kita itu supaya benar dia bisa ngelakuin ini nanti kalau jadi misalnya gitu. Kalau kepentingan Kalau kepentingannya yang pasti lain kan, banyak aja, pasti cuman ada aja yang dia kan presiden, dia yang ngambil keputusan. iya mutlak Nah, gitu. mutlak. Kalau dia Jadi kalau menurut Abang Hafiz mana kira-kira dari 5 tadi kira-kira mana yang mau dipilih nih? Aku menurut Kan kalau saya tadi bilang saya golput tadi kalau cuma 5 itu saya nggak akan pilih. aku golput juga lah. nah, kalau ada siapa? Ada aku Rocky Gerung. Oh. Karena aku pengen tahu kinerja dia itu. Apakah cuma ngomongan aja gitu? Jangan cuma omongan pandi aja gitu ya. Omongannya ngeri kali, pandai kali mengkritiknya, hebat. Cuman dia bisa nggak menjalankan jadi presiden ini, gimana memajukan Indonesia. Aku pengen tahu pemikiran-pemikiran dia itu supaya diterapkan di Indonesia itu juga. Jangan Dijalankan lah ya kan, jangan cuma mengkritik teori aja ya kan. Teori mengkritik. Aku pengennya dia Kira-kira dia minat enggak tuh? Tapi jangan salah, tapi jangan salah bos. Kadang-kadang yang orang yang mengkritik itu dia hanya bisa mengkritik, tidak bisa menjalankan. Dia spesialis berarti ya. Spesialis. Bisa jadi juga. Bisa jadi dia cuma bisa mengkritik aja, hanya dia harus begini. Cuman kalau ketika menjalankan dia masih gagap gitu, bingung gitu. memang kalau itu pasti berat lah kalau Rocky Gerung itu. Ya, itu tadi mungkin dia spesialis orang itu beda-beda ya. Dia Mungkin kalau pemerintah menjadi menteri bisa lah, menteri luar negeri bisa lah diplomasi kemana-mana. Itu ngomong jago, manis ya. jago kalau bicara kan. Bisa Gitu. Menteri luar negeri misalnya berdiplomasi ke luar negeri ya kan, mungkin mantap mungkin kan gitu. Rocky Gerung. Ayo, Rocky Gerung. Oke lah kan tadi sedikit pembahasan tentang calon-calon presiden nanti, tentang apa kan situasi pilpres nanti lah, walaupun belum terjadi kebetulan. Masih lama lagi, kira-kira setahun lebih lagi. itulah tadi gambar-gambarannya ya. Gambaran dari masyarakat awam nih. Ngobrol-ngobrol di warung kopi gini lah. Kopi gini lah nih kira-kira. Silakan kan ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, dan share sebanyaknya. Oke, marilah kita kopi-kopi lagi. Kopi lagi. Kopi.